Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Aprilia dengan NIM 206222050. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Tadris Matematika, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai historisitas relasi sains dan agama. Video ini saya buat guna memenuhi tugas dari Bapak Hami Widodo, MAG, selaku dosen HSA atau Harmonisasi Sains dan Agama. Nah, pada video ini saya akan membahas 3 subbab. Yang pertama itu definisi ilmu, yang kedua definisi agama, dan yang ketiga itu bagaimana sih relasi atau sejarah relasi antara sains dan agama. Yang pertama itu ilmu. Apa sih ilmu itu? Ilmu itu merupakan bagian dari pengetahuan. Lantas apa sih pengetahuan itu? Jadi pengetahuan itu suatu informasi yang diperoleh dari percobaan-percobaan atau eksperimen-eksperimen yang telah dilakukan. Nah, kemudian eksperimen-eksperimen ini akan menghasilkan ilmu. Untuk sains sendiri, sains itu sebenarnya sama dengan ilmu. Hakikatnya sama, akan tetapi banyak orang yang menganggap bahwa sains dan ilmu itu merupakan 2 hal yang berbeda. Akan tetapi menurut saya itu sains dan ilmu itu hal yang sama gitu. Kemudian agama. Apa sih agama itu? Jadi, agama itu merupakan sistem kepercayaan kita kepada Sang Khalik atau Sang Pencipta. Nah, dalam agama ini terdapat aturan-aturan, karena hakikatnya agama itu merupakan sebuah aturan-aturan. Pastinya ada larangan-larangan. Nah, dan aturan-aturan ini harus ditaati oleh penganutnya atau yang mempercayainya. Kemudian agama. Agama itu sebagai pedoman bagi manusia, karena tanpa agama, kita sebagai manusia itu akan menjalani kehidupan tidak terarah atau tanpa tujuan. Kayak misalkan kita punya agama, jadi kita tuh bisa lebih terarah, lebih teratur dalam menjalani kehidupan. Kemudian yang ketiga itu bagaimana sih sejarahnya relasi antara sains dan agama itu terjadi. Nah, jadi banyak yang berpendapat bahwa ilmu atau sains dan agama ini tidak dapat disatukan. Nah, hal ini itu mengakibatkan para ilmuwan dan agamawan itu terjadi konflik. Dalam konflik ini muncullah sekularisme atau timbulnya paham sekularisme. Paham sekularisme ini merupakan paham yang memisahkan antara ilmu agama ya ilmu agama, ilmu sains ya ilmu sains. Jadi ilmu agama dan ilmu sains ini dianggap berbeda. Kemudian bagaimana sih cara menghubungkannya atau sejarahnya? Jadi karena lama-kelamaan para masyarakat itu sadar bahwasannya ilmu sains dan agama itu memang harus berdampingan. Karena jika ilmu tanpa agama itu akan membuat kita semena-mena, akan membuat kita segimana kitanya aja gitu, kayak semena-mena, kayak yang ya udah ya gini aja gitu. Ya, jadi agama ini fungsinya agar manusia lebih terarah, terus lebih terarah, lebih tertuju pada satu tujuan yang pasti gitu. Jadi ilmu agama ini tujuannya ya membuat kepastian apakah ilmu ini benar atau tidak gitu. Kayak yang ilmu agama ini kan terdapat hukum-hukum, aturan-aturan. Nah, dalam aturan-aturan ini kita dapat lihat bahwa ilmu ini tuh bagaimana hukum agamanya, bagaimana apakah ilmu ini tuh udah benar, apakah ilmu ini sudah tervalidasi apa gimana, seperti itu. Kemudian dalam Indonesia itu muncul pertamanya lahirnya wacana relasi antara sains dan agama itu, yaitu ditandai dengan munculnya Universitas Islam Negeri. Universitas Islam Negeri ini ya sebagai bukti bahwasannya ilmu atau sains dan agama ini memang harus disatukan.
karena tidak semuanya, karena ilmu sains dan agama ini memang dua komponen yang paling penting. Meskipun pada awalnya ini dapat membantu, ini dapat bahwa ilmu sains dan agama ini memang mempunyai pengaruh yang besar terhadap peradaban barat dan peradaban tengah. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila kata-katanya terbelit-belit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.